Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dinamika masa ke masa, yaitu masa demokrasi liberal. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Syafa Yumeda Pane. Saya Brian Leonard Silitonga. Saya Stephen. Saya Aftri Kuratu Almira. Saya Grace Stefania Napitupulo. Saya Sinta Dwi Saputri. Saya Citra Novianti Suci. Saya Gosa Depi Sapitri. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama ada kebebasan individu, yang kedua partisipasi politik yang luas, yang ketiga pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala, yang keempat pembatasan kekuasaan pemerintah, yang kelima peradilan yang independen, yang keenam sistem multipartai, yang ketujuh pers yang bebas dan independen. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan banyak partai, yang artinya banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Sistem multipartai juga dimanfaatkan oleh masyarakat majemuk untuk mencari saluran loyalitas yang sesuai dengan ikatan primordialnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama, kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan terbatas dan pengawasan, peluang pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian konflik yang lebih damai. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusianya, yaitu sistem ini menjamin perlindungan hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers dan hak untuk hidup. Selanjutnya ada kelemahan demokrasi liberal. Demokrasi liberal memiliki kelemahan seperti kurangnya stabilitas politik karena fokus pada pemenangan pemilihan, kesulitan mencapai kompromi, dan potensi keputusan yang tidak optimal. Selain itu, sistem ini juga bisa menghasilkan politisi yang haus keputusan dan kepentingan dan kurangnya perhatian pada jangka panjang. Saya akan membahas tentang latar belakang presiden di masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal ini latar belakang presiden ada 5. Yang pertama ada kekuasaan terbatas, yang kedua ada kekuatan kabinet, yang ketiga ada keterbatasan presiden, yang keempat ada fokus pada kabinet dan perubahan konstitusi. Salah satunya saya akan membahas tentang kekuasaan terbatas. Di kekuasaan terbatas ini Presiden Soekarno yang menjabat sebagai presiden di masa demokrasi ini tidak memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan terutama dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih oleh DPR. Selanjutnya, masa demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 ditandai dengan beberapa kejadian. Yang pertama ada pembentukan Republik Indonesia (RIS) pada 1950, lalu yang kedua gugurnya kabinet demi kabinet, lalu yang ketiga dekret Presiden 5 Juli 1959, lalu yang keempat kabinet Juanda, lalu yang kelima perkembangan partai politik, lalu yang keenam perkembangan ekonomi, lalu yang ketujuh partai-partai politik, lalu yang ke-8 demokrasi presiden yang mengakibatkan runtuhnya demokrasi liberal. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan partai politik. Perkembangan partai politik di Indonesia telah melewati berbagai fase, dari demokrasi parlementer, Orde Baru hingga reformasi pemilu 1955. Merupakan titik awal penting dalam perkembangan partai politik yang menandai mulai dari berlakunya sistem reformasi Indonesia. Penyederhanaan partai pada 1973 ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem reformasi kepartaian dan menciptakan stabilitas, namun juga menyebabkan dominasi Golkar dalam memiliki Orde Baru.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan isi dekret Presiden. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 menyatakan yang pertama, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 oleh anjuran Presiden dan pemerintahan pada tanggal 22 April 1959. Yang kedua, pembubaran konstituen. Dibubarkannya konstituen dikarenakan cara kerja yang kurang efektif dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Yang ketiga, tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak diberlakukan kembali dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 diberlakukan kembali. Yang keempat, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di sini saya menjelaskan kebijakan pada masa demokrasi liberal. Guntin Saprudin, Gerakan Benteng, Sistem Ekonomi Alibaba, Persetujuan Financial Ekonomi, Rencana Pembangunan 5 tahun, realisasi debt bank. Di sini saya menjelaskan Gerakan Benteng. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan memajukan usaha-usaha serta mengurangi dominasi usaha asing. 4. Pembentukan hukum berdasarkan suara mayoritas parlemen. Penjelasannya, pemerintah dapat membentuk hukum sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. 5. Peran parlemen. Parlemen memiliki hak untuk mengawasi pemerintah, mengajukan pertanyaan, dan menyusun undang-undang. Yang keenam, sistem ekonomi pasar bebas. Penjelasannya, demokrasi liberal seringkali pendukung sistem ekonomi dan pasar bebas dan persaingan sehat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.